Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Duyandoko dari Latsar CPNS 2022 Angkatan 3 Kelompok 4. Izin menyampaikan paparan materi saya mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada 5 materi inti yang akan saya bahas pada video ini, yaitu yang pertama, isu yang berkaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN yang terjadi di instansi saya. Yang kedua yaitu dampak isu dan pihak yang terdampak dari isu tersebut. Yang ketiga, analisis APKL untuk menentukan core issue yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang keempat, pembahasan core issue yang telah saya pilih. Yang kelima yaitu rencana solusi masalah. Yang pertama yaitu isu yang berkaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN yang terjadi di instansi saya. Ada 4 isu yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sering adanya wajib pajak yang datang di luar jam operasional kantor atau bahkan sebelum jam operasional kantor. Ini terkait dengan profesionalisme yang merupakan salah satu dari manajemen ASN. Di UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah ini atau Samsat Koba, terkadang masih terdapat wajib pajak yang datang di luar jam kerja. Jam pelayanan di UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Tengah di hari Senin sampai Kamis adalah pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1:30. Di hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 11.30, sedangkan di hari Sabtu pukul 8 sampai dengan jam 13. Namun, informasi ini tidak tersebar dengan baik di masyarakat. Tidak ada brosur atau pamflet juga yang tertempel di kantor Samsat, sehingga terkadang masih ada wajib pajak yang datang setelah jam pelayanan kantor berakhir atau bahkan sebelum jam kantor mulai. Dampaknya, banyak wajib pajak yang sudah terlanjur datang ke kantor, namun tidak bisa ditindaklanjuti pembayaran pajaknya. Padahal mungkin saja wajib pajak tersebut berasal dari daerah yang jaraknya relatif jauh dari kantor. Pihak yang terdampak yaitu wajib pajak Samsat Koba. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan Samsat Setempoh yang belum maksimal. Ini berkaitan dengan salah satu nilai dasar ASN yaitu pelayanan, yang juga masih termasuk dalam manajemen ASN. Samsat Setempoh ini merupakan layanan pembayaran pajak tahunan yang dilakukan dengan mendatangi desa-desa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Pelayanan tersebut sangat membantu bagi wajib pajak, terutama yang memiliki rumah jauh dari kantor Samsat Koba. Namun, pelayanan ini menurut saya masih kurang terstruktur dengan baik dan terkesan masih seadanya saja. Jika tempat diadakannya Samsat Setempoh tidak memiliki atap, maka Samsat Setempoh dilaksanakan di tempat yang cenderung panas. Dampaknya, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini bisa menurunkan minat wajib pajak dalam bayar pajak, terutama jika jumlah wajib pajak yang antri banyak. Jadi karena panas, mereka kurang berminat. Pihak yang terdampak yaitu petugas Samsat Setempoh karena targetnya tidak tercapai dengan hal yang seperti itu, dan juga wajib pajak yang ingin membayar pajak di Samsat Setempoh. Yang ketiga yaitu masih digunakannya arsip kertas sebagai media penyimpanan yang utama. Ini terkait dengan penguasaan teknologi informasi yang merupakan salah satu dari profil Smart ASN. Arsip digital merupakan suatu yang menurut saya penting. Memang terkadang dalam suatu instansi diharuskan pakai tanda tangan dan stempel basah agar legalitas suatu dokumen itu diakui. Untuk itu, arsip kertas ini juga tetap diperlukan. Namun, penyimpanan arsip kertas ini seringkali memakan banyak tempat di kantor. Arsip kertas juga relatif mudah rusak jika sudah berumur. Maka dari itu diperlukan suatu arsip dalam bentuk digital atau file yang dapat digunakan sebagai cadangan apabila suatu saat berkas tersebut dibutuhkan kembali. Penyimpanan sebuah file lebih mudah karena tidak makan banyak tempat. Dampaknya, terdapat kesulitan jika sebuah dokumen yang telah lama suatu saat dibutuhkan kembali. Misal ketika ada pemeriksaan, dokumen kertas tersebut kadang sudah rusak dan cara menemukannya pun relatif lebih sulit karena harus dibaca satu persatu setiap dokumennya. Pihak yang terdampak yaitu pengguna data perpajakan di Samsat Koba dan juga wajib pajak yang membutuhkan data pelayanan pajak. Keempat yaitu terkadang masih ada pegawai yang bersifat kurang ramah. Hal ini berkaitan dengan hospitality yang merupakan salah satu profil dari Smart ASN. Jumlah wajib pajak yang semakin banyak tentu membuat tuntutan pekerjaan ASN semakin tinggi. ASN dituntut untuk bisa menjadi pelayan masyarakat dengan cepat, efektif, dan efisien. Namun, manusia pasti bisa merasakan letih dan lelah. Inilah yang menjadi tantangan bagi ASN. Apakah di saat letih dan lelah itu kita masih bisa menjaga keramah tamahan kita atau tidak? Terkadang masih ada yang melayani wajib pajak dengan muka masam dan tidak ramah. Selain itu, ASN sebagai pelayan masyarakat juga terkadang malah merasa bahwa mereka harus dilayani. Kadang masih ada yang merasa tinggi karena telah menjadi ASN. Dampaknya yaitu terdapat wajib pajak yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan seorang ASN. Jika seorang ASN bersikap tidak ramah,
maka stereotipe masyarakat terhadap ASN akan menjadi buruk. ASN pun akan dicabut oleh masyarakat. Masyarakat pun akan berkurang kenyamanannya ketika membayar pajak. Dalam jangka panjangnya, hal ini dapat mengurangi penerimaan PAD. Pihak yang terdampak yaitu pegawai di Samsat Koba dan juga wajib pajak. Yang selanjutnya adalah analisis APKL untuk menentukan core issues. APKL terdiri dari A, aktual, yang artinya isu atau pokok persoalan sedang terjadi atau akan terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. P, problematik, yang artinya isu yang menyimpang dari kondisi yang seharusnya, standar ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya. K, kekhalayakan, artinya isu yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya, kemudian L, layak, artinya isu bersifat logis dan patut dibahas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor, yaitu dari 1 sampai dengan 5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya. Tabel ini merupakan tabel yang berisi skor APKL dari keempat isu yang telah saya bahas tadi. Berdasarkan penjelasan analisis metode APKL di atas, dapat disimpulkan bahwa isu atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan serta layak untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya adalah isu mengenai masih digunakannya arsip kertas sebagai penyimpanan yang utama dengan jumlah skor 19. Yang selanjutnya yaitu pembahasan lanjutan core issues yang telah saya pilih, yaitu masih digunakannya arsip kertas sebagai penyimpanan yang utama. Di masa ini teknologi sangat membantu pekerjaan manusia. Dengan adanya globalisasi, teknologi 4.0, perkembangan ilmu teknologi dan lain-lain, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dilakukan. Sejalan dengan hal itu, tuntutan dalam pekerjaan juga semakin meningkat. Sebagai contoh, permintaan data di zaman modern. Permintaan data ini menjadi hal yang tidak terbatas dan harus dilakukan secara cepat. Untuk itu, menurut saya penyimpanan data secara konvensional dalam bentuk kertas perlu disokong dengan cara lain. Saya akan menggunakan analisis 5W1H untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama yaitu what. Apa masalahnya? Masalah yang saya temui ketika bekerja adalah masih minimnya arsip digital mengenai pekerjaan-pekerjaan di kantor. Misalnya nota dinas, laporan nota dinas, dan lain-lain. Semuanya disimpan dalam bentuk kertas. Yang kedua, pelaku dari masalah ini adalah pegawai di UPT Bakuda wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian pihak yang terdampak dari penggunaan arsip kertas ini adalah para pegawai juga. Misalnya tadi saya katakan ketika ada pemeriksaan dan juga wajib pajak yang membutuhkan data perpajakan. When, masalah ini masih terjadi sampai dengan sekarang. Kemudian where, di mana masalah ini terjadi di instansi tempat saya bekerja, di Samsat Koba atau UPT Bakuda wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian why, menurut saya masalah seperti ini bisa timbul karena kebiasaan berulang yang telah lama dilakukan. Banyak pegawai di kantor saya yang merupakan pegawai senior yang dulunya lebih sering menggunakan media kertas daripada perangkat komputer. Hal ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan generasi sekarang. Di bagian ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kembali lagi seperti saya tuliskan di awal bahwa arsip digital merupakan sesuatu yang menurut saya penting. Banyak kelebihan yang dimilikinya sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai menjadi lebih efektif dan efisien. Cara untuk menggunakan arsip digital ini yaitu dengan yang pertama, manfaatkan gadget untuk men-scan sebuah dokumen fisik menjadi file PDF. Tidak perlu mesin scanner yang mahal. Sekarang melakukan scan pada sebuah dokumen bisa dilakukan dengan menggunakan HP. Ukuran file PDF juga biasanya tidak terlalu besar. Dengan menyimpan berkas dalam bentuk arsip digital, sebuah dokumen tidak akan usang termakan waktu dan pencariannya lebih mudah. Yang kedua yaitu, jika penyimpanan komputer di kantor kita masih kurang memadai, pegawai bisa membuat akun penyimpanan awan, misalnya Google Drive. Selain memiliki kapasitas yang lumayan besar, penyimpanan awan ini memiliki kelebihan lain, yaitu dapat digunakan bersama-sama dengan pegawai lain dan bisa diakses di mana saja selama ada gadget dan juga koneksi internet. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.